Selamat siang Tribuners, live update siang kembali hadir edisi Rabu 29 Maret 2023. Berbagai informasi terkini dan teraktual telah kami siapkan untuk Anda, yang tentunya akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya, Seradita, inilah live update selengkapnya. Saudara polisi berhasil meringkus pelaku pembacokan mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus dan anaknya Rahmi Dwi Utami di rumahnya yang berada di Kompleks Gria Bandung Asri 2 Blok F, Kecamatan Bojong Soang pada hari Selasa kemarin. Tersangka pembacokan adalah Aditya yang berusia 35 tahun. Siang saat digiring di Mapolresta Bandung pada Rabu hari ini mengenakan baju tahanan dan diborgol tangannya. Ia hanya bisa tertunduk dan tidak bisa berkutik. Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Kusworo Wibowo menjelaskan pihaknya mengaitkan dengan keterangan para saksi sehingga langsung melakukan upaya penyelidikan terkait kasus ini dengan berdasarkan keterangan saksi dan CCTV. Kemudian didapatkan identitas terduga pelaku. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah tersambung dengan reporter Tribun Jabar Lutfi Ahmad. Ya baik, Sarah dan Tribuners dimanapun Anda berada terkait penangkapan tersangka pembacokan terhadap mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus berhasil dilakukan oleh jajaran kepolisian kurang dari 10 jam setelah kejadian. Jaja, maksud kami tersangka Aditya berhasil diamankan jajaran kepolisian di daerah Mekarwangi, Kota Bandung, di tempat bekerjanya. Jajaran kepolisian berhasil meringkus tersangka setelahnya menyelidiki mulai dari tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi hingga CCTV dan mengarah ke tersangka Aditya. Jajaran kepolisian sebelum menangkap sempat dulu mendatangi kediaman Aditya, namun menurut keterangan tidak ada di tempatnya dan mendapatkan petunjuk berada di Mekarwangi ataupun di tempatnya dia bekerja. Dan akhirnya jajaran kepolisian berhasil meringkus Aditya yang merupakan tersangka pembacokan terhadap mantan Ketua KY. Dan setelahnya diamankan tersangka, maka menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, pihaknya baru mendapatkan keterangan ataupun mengetahui motif dan kronologi kejadian tersebut dari tersangka. Menurut Kapolresta Bandung, tersangka melakukan aksinya karena ingin merampas barang milik korban untuk menutupi hutangnya ataupun karena ia terlilit oleh hutang. Jadi sebelum melakukan pembacokan di rumah mantan Ketua KY, tersangka ini sempat berkeliling ke daerah Balai Endah, Bojong Soang, dan lainnya dengan membawa senjata tajam yakni cerulit yang sempat ataupun dibacokan terhadap kedua korban yakni Ketua Komisi Yudisial dan anaknya Rahmi. Saat berada di Komplek GBA 2, tersangka sempat berpapasan dengan korban dan ia mengikutinya karena mengetahui korban merupakan lansia dan ia berpikiran itu merupakan sasaran yang empuk baginya. Dan saat korban telah memasuki rumah, ia mengikuti memasuki rumah tersebut dan ternyata di dalam rumah tersebut terdapat anaknya yakni Rahmi, sehingga ia mengancam Rahmi untuk tidak berteriak, namun Rahmi tetap berteriak karena panik sehingga tersangka tega melakukan pembacokan terhadap putri mantan Ketua KY. Saat kejadian tersebut, mantan Ketua KY pun mendatanginya karena mendengar teriakan dari putrinya yang meminta tolong, dan pada saat itu
tersangka juga sekaligus menghajar ataupun membacok ketua KY tersebut, sehingga ia tidak sempat membawa barang ataupun harta dari korban karena ia tergesa-gesa, terburu-buru karena merasa aksinya telah diketahui oleh warga. Lalu ia kabur tanpa membawa barang dari korban, dan korban langsung dibawa oleh warga setempat ke Rumah Sakit Mayapada Kota Bandung. Ya, begitu secara dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Kusworo Wibowo. Berikut tayangannya untuk Anda. Tindak lanjut penanganan penyelidikan. Sebagaimana kita ketahui ada peristiwa penganiayaan, pembacokan dengan korban mantan Ketua KY, Jaja Rahmi Jayus, di mana kejadian tersebut adalah pada pukul 15.30 di komplek Geria Bandung Asri di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dengan korban 2, yaitu mantan Ketua KY dengan putrinya. Adapun informasi begitu kami terima, Polres Bandung menerima, kami langsung mendatangi ke TKP, mendapatkan keterangan dari para saksi-saksi kunci. Kami melakukan olah TKP, di mana di situ di dalam rumah kita melihat ada bercak darah, kemudian kami bisa menemukan senjata tajam berupa celurit, kemudian kami kaitkan dengan keterangan para saksi, sehingga kami langsung melakukan upaya penyelidikan. Ratusan orang berbondong-bondong mendatangi Denpom Diviv 1 Kostrad di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada hari Selasa kemarin untuk mendapatkan pengobatan gratis dari Ida Dayak yang sedang viral belakangan ini. Terlihat ratusan warga dari berbagai usia dan berbagai wilayah di Kabupaten Bogor terus berdatangan. Sosok Ida Dayak viral lantaran keahliannya dalam mengobati pasien yang memiliki gangguan sendi seperti patah tulang, lumpuh, dan stroke hingga sembuh di tempat. Praktik pengobatan Ida Dayak di Denpom Diviv 1 Kostrad berlangsung mulai hari Minggu 26 Maret lalu hingga 28 Maret kemarin. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Bogor, Amar. Silakan, Amar. Baik, terima kasih rekan Sarah dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Selasa kemarin tanggal 28 Maret 2023 itu ratusan orang berbondong-bondong mendatangi Denpom Diviv 1 Kostrad yang berada di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Nah, masyarakat ini bertujuan ingin mendapatkan pengobatan gratis yang diberikan oleh Ida Dayak di area lapangan Denpom Diviv 1 Kostrad. Nah, seperti diketahui, sosok Ida Dayak ini belakangan ini sedang viral karena keahliannya dalam mengobati pasien, terutama yang memiliki gangguan pada sendi seperti patah tulang, kemudian lumpuh hingga stroke. Bahkan dari beberapa videonya yang beredar itu, Ida Dayak mampu menyembuhkan pasien dengan keluhan tersebut secara langsung atau sembuh di tempat. Nah, pada hari kemarin itu merupakan hari ketiga dari praktiknya yang digelar di Denpom Diviv 1 Kostrad yang dimulai pada hari Minggu tanggal 26 Maret hingga hari kemarin tanggal 28 Maret 2023. Nah, terlihat antusias begitu tinggi dari masyarakat terutama yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, tetapi untuk mendapatkan atau mendapat giliran agar bisa mendapat sentuhan dari Ida Dayak ini membutuhkan perjuangan ekstra. Pasalnya sejak pertama kali digelar di Denpom ini, ratusan masyarakat langsung menyerbu dan mendaftar, sehingga pada hari kemarin itu walaupun sudah hari ketiga, masyarakat masih terus berdatangan. Bahkan ada juga beberapa warga yang datang namun tidak bisa mendaftar karena pendaftaran sudah ditutup. Kemudian ada salah satu seorang warga yang sudah datang pada hari Minggu dan mendaftar pada hari Minggu.
namun belum dipanggil pada hari tersebut. Kemudian ia datang kembali pada hari Senin dan juga belum dipanggil, dan kemudian pada hari kemarin terakhir ia sudah datang, namun sejak datangannya sekira pukul 7 pagi, dirinya belum juga dipanggil oleh Ida Dayak atau belum mendapat giliran untuk mendapatkan pengobatan. Nah, selain itu pada hari kemarin itu praktik Ida Dayak itu dilangsungkan di dalam sebuah ruangan atau aula yang tertutup dan tidak diperkenankan ada yang memasuki area tersebut selain daripada pasien. Begitu rekan Sarah yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya, Tribuners, Bribka Handoko, seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Morosebo, Polres Muaro, menjadi viral di media sosial. Dia viral sesaat mengunggah video haru seorang anak perempuan yang mengunjungi sel Mapolsek Morosebo. Dalam video tersebut terlihat seorang anak perempuan mendatangi Mapolsek Morosebo untuk bertemu dengan ayahnya yang diamankan polisi beberapa waktu lalu. Karena tak tega melihat anak tersebut berpelukan dengan ayahnya di balik jeruji besi, Bribka Handoko yang kala itu tengah piket langsung membukakan pintu jeruji sel. Informasi selengkapnya kita telah tersambung dengan reporter Tribun Jambi, Muzakir. Ya, selamat siang. Oke, selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Muzakir. Tribuners, dapat kami laporkan jika baru-baru ini Jagat Maya Jambi dihebohkan dengan adanya video viral dari anggota Polsek Muarosebo, Kabupaten Muaro Jambi, di mana anggota Polsek yang bernama Bribka Handoko tersebut membuka pintu sel tahanan Polsek tersebut. Dia membuka pintu tahanan karena ada seorang anak yang menjenguk orang tuanya yang tengah ditahan. Nah, tersangka dikenakan kasus atau terlibat kasus pencurian dengan pemberatan di beberapa bulan yang lalu. Dan saat itu gadis kecil yang berusia 5 tahun tersebut datang ke Polsek untuk menjenguk ayahnya di balik jeruji besi. Karena tidak tahan atau tidak tega melihat kedua orang tersebut berpelukan, maka Bribka Handoko berinisiatif untuk membuka pintu jeruji besi tersebut. Namun sudah sesuai dengan standar keamanan di sana, di mana pintu dikunci dengan 2 lapis. Begitu, rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Muzakir atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari Bribka Handoko yang merupakan anggota Polsek Morosebo, Polres Muaro. Sempat viral seperti itu. Jadi hari Jumat itu bang, kejadian Jumat pada saat mau buka puasa, pas berbuka puasa itu, buka puasa datang anak sama kakaknya, terus ada istri dari tahanan yang lain kan, datang besok, kemudian memberilah makanan untuk orang tuanya yang lagi puasa juga kan makanan puasa. Setelah itu saya melintas, saya lihat anak ini sedang bermain sama ayahnya tuh cium-cium pipi kanan kiri, peluk-peluk gitu kan. Karena rasa iba tadi, karena anak meluk itu terhalang jeruji besi, kemudian ketika tuh bang spontan saya pinjam kunci sel sama piket pada saat itu. Piket nggak tahu tuh bang saya untuk apa kunci, saya cuma Pak izin mau pinjam kunci sel, oh pakai lah, pakai. Terus langsung seketika saya bilang kan mau peluk bapak ya, mau peluk bapak, peluk ya bapaknya. Langsung saya buka pintunya. Setelah saya buka pintu, kemudian disitulah terjadi si anak sama orang tua ini berpelukan.
Kekasih Mario Dandi, yaitu AG, resmi menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan David Ozora. Pasalnya, keluarga David menolak mentah-mentah penyelesaian perkara secara damai terkait AG. Penolakan itu disampaikan dalam musyawarah diversi antara pihak AG dan David Ozora pada Rabu 29 Maret hari ini. Imbasnya, perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini juga. Informasi selengkapnya, kita telah tersambung dengan reporter Tribun News, Asri Fadila. Silakan, Asri. Iya, terima kasih rekan Sarah. Jadi Tribuners, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memfasilitasi musyawarah diversi dari pihak AG dengan pihak keluarga korban penganiayaan yaitu David Ozora, dan hasil dari musyawarah diversi pada hari ini yaitu pihak keluarga korban menolak penyelesaian perkara melalui jalur damai. Jadi artinya persidangan AG akan dilanjutkan melalui tahap persidangan. Dan persidangan perdana pun dimulai pada hari ini juga Tribuners dengan agenda pembacaan dakwaan. Dan pembacaan dakwaan tersebut telah dilaksanakan tadi tidak lama dari waktu musyawarah diversi selesai. Dan sidang pembacaan dakwaan hari ini pun dilakukan tertutup Tribuners, dipimpin oleh Hakim Anak Sri Wahyuni Batubara. Dan dalam perkara ini setelah disidangkan tadi, AG telah resmi didakwa pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum. Pertama, pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, pasal 355 ayat 1 junto pasal 56 ke 2 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 56 ayat 56 ke 2 KUHP. Ketiga, pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Dan sebelum persidangan tadi, Tribuners, perkara ini telah melewati musyawarah diversi yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan musyawarah diversi tadi berlangsung selama setengah jam di ruang mediasi diversi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam musyawarah hari ini, tadi AG didampingi oleh pihak keluarga serta penasihat hukumnya. Selain itu, hadir pula perwakilan keluarga David Ozora sebagai korban serta penasihat hukumnya. Dan AG sendiri, Tribuners, tadi tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kira pukul 9:20 waktu Indonesia bagian Barat. Dirinya tampak turun dari mobil Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, didampingi sejumlah jaksa. Dan dia terlihat mengenakan sweater putih dengan list merah muda di bagian depan. Dan wajahnya pun saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi ditutupi dengan jaket berwarna biru. Dan sebagai informasi, Tribuners, perkara penganiayaan David Ozora ini tidak hanya menyeret AG. Terdapat 2 tersangka yang hingga kini masih menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Mereka ialah anak ex pejabat Ditjen Pajak Kemenq, Mario Dandi, dan juga temannya Shane Lucas. Dalam perkara ini, Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 2 dan atau 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA dengan ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Kemudian Shane Lucas dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 351 KUHP. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tribuners, selebihnya dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Asri Fadila dari Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari penasehat hukum David Ozora, Dalisa Anggraini. Berikutnya. Dihadiri oleh pihak dari anak hukum AG beserta orang tua, dari Bapas, dari Peksos, dan ada majelis. Tadi yang langsung memimpin jalannya musyawarah diversi. Itu terkait diversi. Ya, kemudian setelah pala mbak palanya mbak bisa dilakukan, maka langsung dinyatakan oleh majelis diversinya gagal. Nah, ketika dinyatakan gagal, langsung diagendakan pada saat itu juga kita ke bawah masuk ke ruang sidang anak untuk agenda pemeriksaan yang pertama itu sidang pembacaan dakwaan. Pembacaan dakwaan kami selaku kuasa hukum dengan perwakilan keluarga tadi pamannya korban David menghadiri mendengarkan langsung
pembacaan Al-Quran. Nah, dalam pembacaan Al-Quran, pasal yang disampaikan masih sama dengan pasal pemeriksaan. Terungkap cairan obat yang disuntikan kepada kepala desa Curugong, yaitu Salam Munasir, hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri, diketahui cairan obat itu mengandung racuronium yang merupakan jenis obat bius yang biasa digunakan dokter ahli atau spesialis anestesi. Subdit Toksikologi Forensik Puslap 4 Polri, Kompol Faisal Rahmat, pada hari Selasa kemarin menduga kuat obat tersebut telah disuntikan melebihi dosisnya sehingga menyebabkan korban overdosis hingga meninggal dunia. Cairan tersebut disuntikan oleh Mantri S, dan dari hasil penyelidikan diketahui Mantri S merasa cemburu kepada Salam Munasir. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Banten, Desi Purnamasari. Ya, baik. Terima kasih Sarah dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya pihak kepolisian telah mengungkap cairan yang digunakan oleh Mantri berinisial S yang disuntikan kepada Kepala Desa Curugong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, yakni Salam Munasir. Hal ini dikatakan langsung oleh Kasubit Toksikologi Forensik Pusat Laboratorium Forensik Polri. Komisaris Polisi Faizal Rahman, ia mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ahli Puslevo Bareskrim Polri, jenis cairan atau obat yang disuntikan kepada Kades Curugong tersebut yakni merupakan cairan racuronium, bukan merupakan cairan yang memang disangkakan pada sebelumnya. Dan dari hasil pemeriksaan ini dilakukan oleh ahli dan telah dilakukan beberapa kali pemeriksaan untuk memastikan cairan obat tersebut. Dirinya juga mengatakan bahwa pemeriksaan ini telah dilakukan sebanyak 5 kali untuk mencapai keakuratannya tersebut. Dirinya juga mengatakan pemeriksaan ini mengungkapkan bahwa obat yang disuntikan ke tubuh korban merupakan jenis obat bius yang hanya dapat digunakan oleh dokter ahli atau spesialis anestesi tersebut. Dan diduga kuat obat yang disuntikan tersebut telah melebihi dosis yang ditentukan, sehingga menyebabkan korban overdosis dan juga meninggal dunia. Pihaknya juga menjelaskan efek penggunaan dari obat racuronium ini akan mengalami kejang-kejang dan juga mengeluarkan busa pada bagian mulut apabila melebihi dosis yang memang ditentukan tersebut. Dan hal tersebut menurutnya sangat sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Kades Curugong setelah mendapatkan suntikan dari Mantri S tersebut. Pihaknya juga mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan Puslap Bareskrim Polri tersebut nantinya akan diserahkan kepada ahli anestesi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan untuk mengetahui batas maksimal dosis yang memang seharusnya ditentukan dan juga digunakan. Begitu Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Desi Purnamasari dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Suami Kades Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, yaitu Rianto, ditahan polisi karena terbukti membuang bayi. Bayi tersebut merupakan hasil hubungan terlarang pelaku dengan wanita lain yang merupakan warga desa Srikaton. Kasus yang sebelumnya ditangani Polres Tulung Agung tersebut kini dilimpahkan ke Polres Blitar Kota. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono pada hari Selasa kemarin mengatakan Rianto dan Widianti ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut karena dianggap telah melakukan penelantaran dan kekerasan terhadap anak sehingga bayi yang baru dilahirkan tersebut meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Mataraman, Samsul Hadi. Silakan rekan Samsul.
Ya baik, selamat siang Sarah dan ya mulai kemarin untuk kasus suami ibu kades di Blitar yang membuang bayi di kawasan Kabupaten Tulungagung yang sebelumnya ditangani oleh Polres Tulungagung dilimpahkan ke Polres Blitar Kota. Ya, penyerahan kasus ini setelah dari hasil penyidikan ternyata untuk lokasi upaya penggusuran kandungan yang dilakukan Rianto, suami dari Kades di Blitar, dengan kekasih gelapnya yaitu Widayati, itu dilakukan di wilayah Blitar atau wilayah Polres Blitar Kota, yaitu di Desa Jaten, Kecamatan Purwodadi, Blitar. Nah, karena lokasinya berada di Blitar, akhirnya kasus diserahkan ke Polres Blitar Kota. Dan mulai kemarin juga Polres Blitar Kota langsung melakukan penahanan terhadap Rianto dan selingkuhannya yaitu Widayanti. Jadi dalam kasus ini polisi sudah menetapkan dua tersangka itu yaitu Rianto, suami dari ibu kades di Blitar, serta pasangan selingkuhnya yaitu Widayanti. Jadi mereka ini berselingkuh, setelah itu Widayanti hamil, dan setelah hamil untuk agar tidak terbongkar hubungannya, jadi Rianto ini sempat merekayasa cerita, dia menemukan bayi yang baru lahir di wilayah Persawahan, Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Dari rekayasa itu akhirnya kasus dilaporkan ke polisi di Tulungagung dan dilakukan penyelidikan. Dari penyelidikan akhirnya terungkap bahwa bayi itu sebenarnya anak dari Rianto sendiri bersama selingkuhannya Widayanti, yang memang sengaja direkayasa agar tidak terbongkar untuk kasus selingkuhnya. Dan sekarang untuk kasus jadi Polres Blitar Kota telah mendapat limpahan kasus dari Tulungagung, Polres Tulungagung masih meneliti berkas perkara, dan mungkin kalau ada nanti berkas perkara yang perlu dilengkapi, penyidik dari Polres Blitar Kota akan melakukan perlengkapan. Dan selain itu juga saat ini proses penahanan telah dilakukan oleh Polres Blitar Kota kepada dua tersangka yaitu Rianto dan selingkuhannya Widianti. Dan untuk perkembangannya nanti Polres Blitar Kota juga masih berkoordinasi dengan Tulungagung yang menangani awal kasus itu. Baik, sementara itu Sarah, laporan dari Blitar kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Samsul Hadi dari Tribun Mataraman atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Bayi yang ditemukan oleh warga Gang Fajar Sidik Ratu Saleha Banjarmasin sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Bayi perempuan tersebut sudah diletakkan pihak rumah sakit ke dalam inkubator agar menjaga kondisi tubuh bayi tetap stabil. Salah seorang perawat mengatakan kondisi bayi tersebut dalam keadaan sehat dengan berat badan 2,7 kg. Saat ini pihaknya juga sedang mengkonsultasikan tindak lanjut terhadap bayi ini ke dokter anak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Banjarmasin Post, Rifki Sulaiman. Ya, terima kasih rekan Sarah atas pantauannya. Jadi benar, warga Gang Sidik Ratu Jaleha digegerkan dengan temuan bayi di depan rumah saudara Umbran. Saat itu sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Bayi tersebut diketahui berjenis kelamin perempuan dengan mengenakan baju orang dewasa waktu ditemukan oleh warga sekitar. Jadi kata Ridwan juga saat ditemui di pos sekitar jam 3 tadi jam 3 dini hari, mereka mendengar suara bayi menangis di sekitaran rumahnya. Hal itu juga diutarakan oleh Umbran. Dia mengatakan waktu hendak menuju sahur, dia mendengar lirih suara tangisan seorang bayi. Tapi waktu dia cek pertama kali ke depan rumah, dia tidak melihat apa-apa karena kondisi di depan rumahnya yang cukup gelap. Setelah selesai, dia kembali lagi untuk bergegas menunaikan sahur. Setelah selesai bersahur, dia kembali mendengar suara tangisan yang lebih kencang. Awalnya si Umbran takut, itu suara apa, dan akhirnya dia mencek kembali keluar rumahnya dengan menyalakan lampu terlebih dahulu. Dan ternyata di depan rumahnya ditemukan satu kardus dan di dalamnya ada seorang bayi mungil yang sedang menangis. Dan Umbran pun langsung melaporkan itu ke warga sekitar serta ketua RT setempat. Jadi saat pantauan di pos,
Waktu ke lokasi sekitar jam 4:30 waktu setempat. Para warga sedang berkumpul dan melihat kondisi bayi tersebut, dan bayi tersebut segera langsung diamankan ke Rumah Sakit Bayangkara, rumah sakit yang dekat dengan kawasan tersebut, rekan Sarah. Jadi untuk saat ini penyelidikan dari pihak kepolisian masih dilakukan, dan untuk kondisi bayi sendiri masih ada di Rumah Sakit Bayangkara. Mungkin itu yang bisa disampaikan terlebih dahulu rekan Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rifki Sulaiman dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun keterangan dari Umberan, warga Gang Fajar Sidik Ratu Saleha. Tipi bola kan duduk aja. Mana pergi bayi deh. Juara nangis. Sebelah kan terlihat. Lawannya buka sini ternyata nah. Jingu-jingu ke dada kadai. Pian sorangan ka di rumah nah. Sorangan aja, dua anak. Oh, anak gitu. Jadi kadai. Black tadi makan tutup makan pasti bunyi nangis. Buka lampu di gas itu. Ini lampu itu kan menyala sah. Oh, nggih. Adap. Jadi buka lampu tuh. Ini ada kotak. Lanjut deh selang nih. Ya weh laporan bukan sebelah aja. Macam japai itu aja bang. Tapi pian japai itu kondisi. Kada japai. Anu ada bergerak menangis kah? Menangis aja. Kotaknya tutup itu dah. Di itu kotak mie kah? Ya kotak mie nggih. Ini tutup. Itu kada bukan jadi buka apa aja bukannya. Jadi japai kayak bilah bukan kata kayak nyam binak itu aja bang. Iya bukannya deh rapor ya RT kan. Iya. Oh sudah sampai situ lah. Itu aja. Satlantas Resor Kota menggelar razia balapan liar di Jalan Baru Tondok, Kelurahan Tondok, Kecamatan Mantikulore pada hari Senin 27 Maret kemarin. Dari hasil razia tersebut, anggota kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 28 unit kendaraan roda 2 dengan berbagai jenis pelanggaran. Saat operasi itu juga pihaknya mendapatkan barang bukti senjata tajam yang dibawa pelaku berinisial A dan saat ini sudah dalam proses interogasi di Reskrim. Kabak Operasi Kompol Romi Gafur berharap agar kejadian tersebut yang balap liar ini tidak terulang kembali. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rian dari Tribun Palu. Baik Sarah dan juga Tribuners, dapat kami informasikan bahwa Satuan Lalu Lintas Polresta Palu menggelar razia balapan liar di Jalan Baru, Kelurahan Tondok, Kecamatan Mantikulore pada Senin 27 Maret 2023 kemarin. Dari hasil razia itu, anggota kepolisian berhasil mengamankan 28 unit kendaraan roda 2 dan berbagai jenis pelanggaran seperti knalpot bogar, tidak mempunyai plat kendaraan, tidak mempunyai spion, dan tidak memakai helm. Kemudian juga Kepala Bagian Operasi Kompol Romi Gafur saat operasi itu juga mendapatkan barang bukti berupa senjata tajam yang dibawa pelaku inisial A dan saat ini sudah dalam proses interogasi di Reskrim Polresta Palu. Saat ini pelaku juga sudah diamankan bersama barang bukti sajam dan motornya di Polresta Palu. Olehnya, Romi berharap agar kejadian balap liar ini tidak terulang kembali. Apabila memang masih terulang, pihaknya akan segera menindak dengan tegas. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun wawancara dari Kepala Bagian Operasi Polresta Palu, Kompol Romi Gafur. Berikut tayangannya untuk Anda. Kan dilihat nanti dari Pak Kasat Lantas ya. Dan tadi ada yang bawa sajam dan ya? Ya ada bawa sajam satu kita temukan di dalam sadel, itu inisial A. Jadi kendaraannya juga kita amankan, orangnya juga kita amankan, lagi diinterogasi di Reskrim. Ada himbauan buat warga? Ya untuk warga Kota Palu, kami himbau, kami dari Polresta Palu, saya selaku Kabak beserta Kasat Lantas, Kasat Samapta, Kapolsek Palu Timur, menghimbau, jangan lagi ada balapan-balapan liar di seputaran belakang Polda ataupun di mana tempatnya, pasti kami amankan untuk penegakan hukum. Apakah kegiatan seperti ini akan dilaksanakan ke depannya? Ini rutin kami lakukan untuk patroli dari Remas Polresta, dari Lalu Lintas, melaksanakan patroli di tempat-tempat kemungkinan balapan liar. Subuh dan subuh, setelah sholat subuh kami lakukan patroli lagi. Kami lihat perkembangan selanjutnya. Oke.
Sejak Presiden Joko Widodo melarang peredaran pakaian bekas impor, pemerintah langsung bergerak mengamankan ribuan bal baju dan tas impor di sejumlah gudang penyimpanan yang terletak di Jabodetabek. Hasil tangkapan kemudian dibawa ke tempat penimbunan pabean atau TPP Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan industri Jababeka 3 untuk dimusnahkan pada hari Selasa kemarin. Tak hanya pakaian bekas, terdapat sejumlah barang-barang bekas impor hasil selundupan yang masih disimpan di dalam karung, seperti tas, topi, dan jaket. Beberapa di antaranya merupakan barang-barang bermerek. Acara pemusnahan langsung dihadiri oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kemudian Menko UKM Teten Masduki, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, serta Dirjen Bea dan Cukai Kemenq Askolani. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Bekasi, Rangga Baskoro. Silakan rekan Rangga. Baik rekan Sarah, selamat siang Tribuners. Sejumlah instansi terkait beserta penegak hukum melakukan pemusnahan barang impor bekas yang didatangkan dari sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam, dan juga Singapura. Acara pemusnahan dilakukan di tempat penimbunan pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan, Menko UKM Teten Masduki, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, dan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Bahkan Zulhas dan Menteri Zulhas dan Menteri Teten juga sempat melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan dimusnahkan. Salah satunya beliau melakukan pengecekan terhadap sejumlah tas barang impor bekas yang bermerek seperti itu, bermerek Louis Vuitton. Namun ketika dicek memang ternyata barang tersebut merupakan imitasi dari Thailand. Kemudian Zulhas menjelaskan bahwa terdapat 7.363 bal pakaian bekas impor senilai 80 miliar yang diamankan oleh Bareskrim Polri. Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat ini memang dilarang melakukan kegiatan impor barang bekas tanpa sepengetahuan pemerintah atau pertimbangan tertentu. Ia mencontohkan seperti misalnya apabila masyarakat ingin mengimpor AC atau barang elektronik lainnya yang bekas dari luar negeri, hal tersebut dilarang. Namun apabila barang tersebut merupakan kepentingan dari pemerintah dan harganya mahal, diperbolehkan untuk dibeli barang bekas tersebut seperti pesawat jet tempur F-16. Kemudian sementara itu Menko UKM Teten Masduki menjelaskan bahwa pada dasarnya penindakan pakaian bekas impor semata-mata dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian pelaku UKM di pasar domestik. Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2019 sampai 2002, produk UKM dalam negeri hanya mampu menguasai pangsa pasar sebanyak 27,5% saja, atau kalah apabila dibandingkan dengan impor pakaian alas kaki legal sebanyak 43%, kemudian atau kalah juga dengan pakaian ilegal yang dimusnahkan pada kemarin. Oleh sebab itu, penindakan pakaian bekas impor dinilainya akan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi pelaku UKM di pangsa pasar domestik. Demikian rekan Sarah yang bisa diinformasikan. Baik, terima kasih rekan Rangga Baskoro dari Tribun Bekasi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Satu orang mengalami luka bakar dalam insiden terbakarnya mobil Daihatsu Xenia yang sedang direparasi di area halaman bengkel Jalan Mendokan Ayu Utara di Rangkut, Surabaya pada Selasa kemarin. Korban yang mengalami luka bakar tersebut merupakan pemilik bengkel bernama Suharyanto, mengalami luka bakar pada lengan tangan kiri dan telapak tangan sebelah kanan. Kemudian ada pula pemilik mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi L
1967T yang terbakar itu bernama Doni Setiawan, berusia 39 tahun, warga Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya. Kabid Darlok BPBD Kota Surabaya, Buyung Hidayat, mengatakan kebakaran mobil tersebut bermula saat dirinya sedang berusaha mereparasi bagian mesin mobil. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Sarah. Jadi satu orang dikabarkan mengalami luka bakar dalam insiden terbakarnya mobil Daihatsu Xenia yang sedang direparasi di area halaman bengkel Jalan Medokan Ayu Utara 19, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya pada Selasa siang. Korban luka itu merupakan pemilik bengkel yang bernama Suharyanto, berusia 44 tahun. Ia mengalami luka bakar pada lengan tangan kiri, kemudian pada telapak tangan kanan. Kemudian untuk mobil yang terbakar itu mobil Daihatsu Xenia bernomor L1967T itu milik Doni Setiawan, warga Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Menurut keterangan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya, Buyung Hidayat, bahwasanya kebakaran tersebut bermula saat si pemilik bengkel bernama Suharyanto sedang berusaha mereparasi bagian mesin mobil dari mobil milik Doni yang memang sedang mengalami trouble untuk dibawa di bengkel tempat dirinya membuka usaha. Kemudian saat si pemilik bengkel berusaha melepas saringan filter bensin pada bagian mesin di kap depan, ternyata muncul kobaran api yang begitu cepat membesar hingga menyebabkan kobaran api yang bersusulan begitu besar kemudian menyambar pada bagian bodi mobil di bagian tengah hingga ke bagian belakang. Kemudian pihak pemadam kebakaran atau dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya mengirimkan 1 unit truk pemadam kebakaran untuk melakukan upaya pengecekan atas adanya dugaan potensi kebakaran susulan, dan kebakaran tersebut berhasil dipadamkan pertama kali oleh pihak karyawan bengkel lainnya dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Dan untuk korban luka, menurut Buyung, bahwasanya korban luka langsung mendapat penanganan medis oleh tim medis dari Pemkot Surabaya dan tim gerak cepat dari Pemkot Surabaya di lokasi. Kemudian setelah dilakukan serangkaian pengecekan medis tersebut, ternyata korban harus dirujuk ke puskesmas atau PKM di kawasan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Demikian reportase kami, Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. MR 15 tahun, seorang pelajar warga Kelurahan Seislayur, Kecamatan Kalidoni, ditangkap oleh polisi karena ketahuan janjian untuk tawuran melalui aplikasi Instagram. Pelajar tersebut juga kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit panjang yang digunakan untuk tawuran pada Selasa dini hari sebelum subuh. MR mengaku bahwa celurit tersebut ia temukan tergeletak di jalan lalu dipungutnya. Sementara itu, Kapolsek Kalidoni Palembang, AKP Dwi Angga Kaserio pada Selasa 28 Maret mengatakan bahwa satu pelaku yang ditangkap tersebut merupakan salah satu anggota kelompok yang hendak melakukan tawuran di Jalan Pasundan, tepatnya di samping SMP 29 Kecamatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Sumsel, Kristela. Silakan rekan Kristela. Baiklah, terima kasih rekan Sarah. Kami dapat informasikan bahwa memang benar si MR ini diringkus oleh anggota Polsek Kalidoni karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit yang jika diukur bisa mencapai 1 meter seperti itu. Tak hanya itu, dari pengakuan MR sendiri dia mengaku bahwa untuk proses tawuran itu sendiri itu merupakan janjian dari melalui kanal media sosial Instagram seperti itu. Dan memang benar bahwa MR juga mengakui bahwa senjata tajam itu ditemukan oleh dia itu pada saat di jalan yang tergeletak tanpa ada membawa dari rumah seperti itu. Sedangkan untuk Cesario sendiri mengatakan bahwa kejadian tawuran itu terjadi di samping SMP 29
Dan tak hanya itu, ternyata MR ini juga merupakan salah satu siswa di sekolah menengah atas. Tak hanya itu, untuk dalam kasus ini sendiri, ini proses hukumnya masih berlanjut meskipun si MR ini masih berumur di bawah umur seperti itu, dengan menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, dan pihaknya juga sudah bekerja sama dengan Bapas. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih rekan Kristela atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun keterangan dari Kapolsek Kalidoni Palembang, AKP Dwi Angga Kaserio. Oke, 1, 2, 3. Kemudian hari ini ada dilaksanakan razia di lokasi balapan. Seperti apa itu? Ya, barusan kami mengamankan balapan dia di lokasi belakang Untat sampai lokasi pasar Inase, Talise. Kita mengamankan 28 unit kendaraan berbagai jenis, diantaranya ada yang kenal pot bogar, tidak mempunyai kuat ngambek di jalan. Jam berapa keluar dari rumah? Dari rumah sekitar jam 10 lewat. Jam 10. Orang berapa rombongan adek? Kita lalu pas ngumpulin sekitar 20-an. Itu mau kemana tujuannya? Mau serang Tawuran. Tahu di kelompok mana yang mau diserang tuh? Ini Sekojo. Sekojo. Udah janjian? Janjian di mana? Di depan SMP 29. Bisa janjiannya menggunakan apa? Aplikasi Instagram. Paulus Sinaga membantah tudingan mantan calon istrinya, yaitu Grace Given Misael, yang menyebut dirinya melarikan uang tunangan sebesar 200 juta rupiah. Ketika ditemui di Siantar pada hari Selasa 28 Maret 2023, Paulus menyebut bahwa yang ada, Grace mengalami kegagalan dalam investasinya ke perusahaan konstruksi sebesar 100 juta rupiah. Sebelumnya, cuitan Grace sendiri viral di media sosial Twitter, TikTok, dan Instagram beberapa hari yang lalu. Paulus sendiri pun telah mengaku siap bila Grace hendak menempuh jalur hukum. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Medan, Alija. Mendapat dari netizen bahwasanya sang tunangan melarikan uang sebesar 200 juta. Nah, perlu saya laporkan bahwasanya hasil pertemuan saya dengan Paulus Sinaga kemarin menyampaikan bahwasanya tidak ada melakukan atau melarikan uang tunangan seperti yang dituduhkan oleh Grace Given Misael sebesar 200 juta. Nah, Paulus Sinaga sendiri menjelaskan bahwasanya yang terjadi adalah Grace Given ini menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta ke PT Tri Putra Hijau yang bergerak di bidang konstruksi. Kemudian Grace Given mengalami one prestasi di mana ia dirugikan lantaran modal yang ia titipkan sebagai bentuk investasi itu tidak menghasilkan profit. Nah, Paulus juga menjelaskan itulah yang menjadi masalah dan penyebab tudingan dirinya melarikan uang. Paulus juga membantah bahwasanya dirinya tidak ada seperti dituduhkan menjadi tumbal gereja ataupun guna-guna. Paulus menyebut dirinya itu membatalkan tunangan lantaran sudah adanya ketidakcocokan dengan Grace Given Misael. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alija dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari Paulus Sinaga. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kami tuh bertemu di kampus, Bang. Itu seniorku di kampus, aku jurusan hukum.
Dia itu jurusan teknik Mandarin. Aku masuk tahun 2014, dia tahun 2015. Dia itu senior tuh, setahun di atasku. Nggak lama kami kenal, kami pacaran tahun 2015. Dan selesai tahun 2017 atau 18 aku lupa, karena kami pacaran hanya 2 tahun aja. Setelah itu kami nggak pacaran, tapi kami memutuskan untuk aku nggak mengenal cewek lain, dia pun nggak mengenal cowok lain. Kemudian setelah tunangan pada bulan 10 ya Bang ya. Nah soal tudingan Abang melarikan uang yang 200 juta itu seperti apa Bang? Tudingan seperti apa? Saya juga bingung Bang, saya juga bertanya-tanya. Saya ingat-ingat kembali uang yang 200 juta yang bagaimana. Saya di sini kayak lucu aja Bang kayak gitu kan. Ketika dia emang merasa bahwasanya duitnya melarikan 200 juta, ya silakan aja laporkan ke pihak yang berwajib kan gitu kan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satreskrim Polres Kutai Barat kembali membongkar kasus tindak pidana ilegal logging alias pembakalan liar di wilayah Kampung Mempeh, Kecamatan Linggang, Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka beserta barang bukti. Barang bukti yang diamankan antara lain adalah kayu jenis meranti yang sudah diolah menjadi balok dan diangkut menggunakan 2 unit mobil truk yang masing-masing truk memuat 8,6 kubik dan 7,9 kubik. Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman melalui Kasat Reskrim AKP Asriadi mengatakan oleh tersangka rencananya kayu tersebut akan dibawa menuju wilayah Lowajanan, Kutai Kartanegara untuk selanjutnya diolah kembali. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Kaltim Zainul. Baik Sarah dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi Satuan Satreskrim Polres Kutai Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana illegal logging, di mana pada penindakan kali ini ada 3 tersangka yang ikut serta diamankan beserta barang bukti berupa kayu jenis meranti atau kelompok meranti yang sudah diolah setengah jadi. Jadi kayu tersebut dimuat menggunakan armada truk sebanyak 2 unit yang masing-masing truk memuat 6,7 kubik dan 8,9 kubik. Selanjutnya para tersangka yang kemudian diamankan ini mereka merupakan supir truk berinisial MR 26 tahun dan juga FR 27 tahun serta pemilik kayu berinisial R 44 tahun. Berdasarkan hasil pengembangan sementara oleh tim Satreskrim Polres Kutai Barat, pengamanan aksi tindak pidana illegal logging ini sendiri bermula dari penyelidikan dari tim unit pidana tertentu Tipiter Satreskrim Polres Kutai Barat terhadap aksi illegal logging yang belakangan memang diketahui marak terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Barat, di mana Kutai Barat ini sendiri juga terdapat aksi-aksi serupa, dalam hal ini illegal logging di wilayah kawasan hutan lindung, begitu. Sehingga kemudian polisi bergerak melakukan penyelidikan di lapangan dan hasilnya menemukan sebanyak 2 unit truk yang membawa muatan mencurigakan karena pada bak bagian belakang truk tersebut ditutupi menggunakan tenda hijau, sehingga kemudian polisi merasa curiga dan membuntuti truk tersebut. Setibanya di Jalan Poros kawasan Kampung Linggang Bigung Baru, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, truk tersebut kemudian dihentikan oleh anggota unit Tipiter Satreskrim Polres Kutai Barat. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pemilik kayu dan juga kedua supir truk tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen berupa izin resmi. Begitu. Kemudian polisi melakukan penyitaan dan mengamankan
uh, truk tersebut beserta kayu yang sudah diolah setengah jadi berupa balok tersebut menuju wilayah Polres Kutai Barat. Tersangka dan juga ketiga tersangka ini maksud saya mereka disangkakan pasal 88 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan atau perusakan hutan. Begitu. Polisi juga Kapolres Kutai Barat melalui Kasat Reskrim Polres Kutai Barat AKP Asriyadi juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya pengembangan karena dia memastikan bahwa aksi tindak pidana illegal logging ini sendiri tidak hanya melibatkan 3 orang tersangka ini sendiri, di mana kata dia tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka yang lainnya juga di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Karena kayu ini sendiri rencananya oleh tersangka akan dibawa menuju wilayah Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kemudian diolah kembali. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih rekan reporter Zainul dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari Kasat Reskrim Polres Kutai Barat AKP Asriyadi. Oleh Satreskrim beserta jajaran Polres Kutai Barat. Adapun kasus yang diungkap dalam bulan ini yaitu tindak pidana illegal logging. Tindak pidana illegal logging di mana pelaksananya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Yang diamankan pada saat ini ada 3 tersangka. 3 tersangka dengan 2 unit truk. Adapun tersangka tersebut inisial R, yang kedua inisial MR dan FR. Untuk tersangka saat sekarang ini sudah dilakukan penahanan di rutan Polres Kutai Barat. Tribuners, fenomena tanah retak di Dusun 1 Kuneman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, mengakibatkan 14 rumah dan 1 gereja rusak parah. Tanah retak tersebut selalu muncul setelah hujan lebat. Menurut Kepala Dusun 1 Kuneman, Marten Lalenda, retakan tanah tersebut semakin melebar sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi warga setempat. Namun anehnya, menurut Marten, di retakan tersebut air yang jatuh tidak meresap melainkan tetap mengalir. Ia bersama warga setempat telah melaporkan kejadian tersebut kepada Camat Alor Selatan, Polsek Alor Selatan, serta Badan BPBD Kabupaten Alor. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Pos Kupang, Elsa Nago. Baik, rekan Elsa, silakan dengan laporan Anda. Baik, Tribuners, dapat saya informasikan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 telah terjadi retakan yang mengakibatkan tanah dan juga bangunan sebanyak 14 rumah warga dan juga 1 gereja rusak parah. Kejadian ini terjadi di Desa Kuimana, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Menurut Marten Lalenda selaku Kepala Dusun, mengatakan bahwa kejadian ini bermula ketika pada hari Kamis tanggal 23 Maret terjadi hujan lebat di wilayah tersebut. Usai hujan tersebut kemudian muncul retakan-retakan di tanah dan juga bangunan yang kurang lebih panjangnya lebih dari 4 meter dan juga tiap hari bertambah 1 sampai 2 mili lebarnya. Kejadian ini mengkhawatirkan bagi masyarakat sehingga masyarakat di lokasi kejadian diungsikan ke rumah warga yang berada di luar lokasi. Marten dan juga warga telah melaporkan hal tersebut kepada Camat Alor Selatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga Kapolsek Alor Selatan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Hingga saat ini, Martin beserta warga belum mendapatkan informasi pasti tentang fenomena retakan tersebut, dan juga yang menjadi pertanyaan bagi warga adalah ketika hujan turun, air tidak meresap ke dalam celah-celah retakan tetapi mengalir melewati retakan tersebut, dan kemudian retakan tersebut posisinya tidak terarah melainkan terpencar di setiap tempat dan juga bangunan. Demikian yang dapat saya informasikan. Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Elsenago dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, pemerintah Kecamatan Pahandut bersama Disperkimtam dan Bapeda Litbang Palangkaraya melakukan cross-check lapangan guna memastikan batas kawasan yang akan direlokasi di Jalan Rindang Banua atau Kampung Ponton, Kota Palangkaraya pada Selasa kemarin. Kurang lebih 200 kepala keluarga di Jalan Rindang Banua akan direlokasi. Tetapi untuk tahap awal, kuota yang ditetapkan dari dinas terkait memang cukup terbatas. Oleh sebab itu pula, tidak sembarangan warga bisa mendapat jatah relokasi. Untuk saat ini, relokasi diutamakan bagi warga dengan status tanah menyewa. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Kalteng, Devita. Ya, terima kasih rekan Sarah. Saya Devita dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah melaporkan bahwa pemerintah Kota Palangkaraya akan melakukan relokasi terhadap kurang lebih 200 kepala keluarga yang berada di Jalan Rindang Banua atau Kampung Puntun, Kecamatan Pahandut. Relokasi ini ialah dalam upaya untuk pengentasan kawasan kumuh yang ada di Kota Palangkaraya. Sementara itu, Camat Pahandut Berlianto menyampaikan bahwa kemarin mereka telah melaksanakan cross-check lapangan guna memastikan batas kawasan yang akan direlokasi di Jalan Rindang Banua. Kurang lebih 200 kepala keluarga yang akan direlokasi, dan di rata-rata warga telah menerima atau menyambut dengan baik rencana relokasi tersebut. Sebelum melakukan pengecekan lapangan ini, pihak kecamatan telah melakukan sosialisasi bersama dengan dinas terkait, diantaranya Disperkimtan atau Dinas Perumahan Permukiman Rakyat dan Pertanahan Kota Palangkaraya dan Bapelit Bangda Kota Palangkaraya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat seputar rencana relokasi tersebut. Akan tetapi untuk tahap awal kuota yang ditentukan dari dinas terkait cukup terbatas, yaitu hanya 200 kepala keluarga. Untuk itu ada beberapa kriteria tertentu yang perlu diterapkan untuk memilih warga yang berhak mendapatkan relokasi tersebut, yakni diutamakan warga dengan status lahan yang masih menyewa. Dengan harapan kedepannya warga yang mendapatkan bantuan relokasi ini tidak perlu lagi terbebani dengan biaya sewa, sehingga bisa lebih fokus dalam membina keluarga dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Sedangkan bagi warga yang masih memiliki sertifikat hak milik, untuk penanganannya akan menunggu tindak lanjut dari pemerintah Kota Palangkaraya, entah itu antara pembelian tanah dan sebagainya. Yang jelas kedepannya Jalan Rindang Banua tidak boleh lagi ada permukiman kumuh warga. Rencananya warga akan direlokasi ke Danau Parsiang yang nantinya akan dibangun permukiman oleh pemerintah, di mana warga akan mendapat fasilitas diantaranya rumah panggung berbahan kayu dengan ukuran tanah 10 x 20 meter, serta bantuan lainnya seperti sarana kebersihan, lahan pertanian, hingga tempat budidaya perikanan. Di samping untuk pengentasan kawasan kumuh, relokasi ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko warga yang terdampak abrasi sungai dan banjir akibat luapan Sungai Kahayan. Seperti musibah yang terjadi beberapa waktu lalu pada 2001 silam, di mana terjadi musibah banjir yang cukup parah sehingga merendam ratusan rumah warga yang berada di bantaran Sungai Kahayan. Selain itu, pada awal 2023 ini, belasan rumah warga yang tinggal di bantaran Sungai Kahayan rusak parah, bahkan beberapa ambruk akibat abrasi sungai. Maka dari itu, untuk mempersiapkan bangunan rumah bagi warga, relokasi rencananya menggunakan desain rumah panggung dengan tinggi tiang atau patok rumah minimal 4,5 meter. Dengan begitu, warga diharapkan aman dan bebas dari banjir. Sementara itu, tambahan dari Kepala Bidang Bapelit Bangda Kota Palangkaraya, Dodi Irawan, menambahkan relokasi nantinya akan bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK terintegrasi yang dari Kementerian PUPR. Untuk mendapatkan slot atau kuota dari DAK terintegrasi tersebut, pihaknya perlu melengkapi berkas usulan diantaranya terkait penetapan atau deliniasi kawasan yang akan direlokasi, maka dilakukanlah cross-check lapangan kemarin.
Kelengkapan berkas usulan ini sangat penting untuk menentukan apakah Kota Palangkaraya nantinya mendapat slot dalam DAK terintegrasi yang bersifat undian dan diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ya, mungkin sekian laporan saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Devita atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun wawancara dari Camat Puhandut, Ketua Tim Relokasi dari pihak warga, Kabid Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalit Bank Palangkaraya, serta pihak dari Disperkimtan Palangkaraya. Selamat sore. Kegiatan sore ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan tadi pagi kita rapat di Kecamatan Pahandut terkait dengan rencana relokasi warga Rindang Banua ke Parsiang. Jadi memang ini merupakan program dari Bapak Wali Kota untuk menciptakan suasana yang lebih sehat, khususnya yang ada di Rindang Banua. Jadi memang untuk tahap pertama ini kita ada 200 kepala keluarga yang kita gunakan, kalau tidak salah namanya dana DAK terintegrasi. Sangat antusias karena mereka tanahnya tidak memiliki, hanya bangunannya aja. Berarti menerima aja kalau misalnya jadi relokasi ya Pak ya? Karena berarti khawatir aja warga tuh tinggal di pinggiran sungai gini ya Pak ya? Bukan hanya pinggiran sungai, tetapi sejak turun-temurun tanah ini kan tanah kita yang sewa. Jadi tadi kan pagi kita sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang itu merupakan salah satu syarat dalam kelengkapan dokumen RC Readiness Kriteria untuk keikutsertaan kita dalam DAK tematik terintegrasi. Nah, untuk memastikan batas-batas RT dan RW yang ada di lapangan, kita perlu pengecekan ke lapangan. Makanya tadi kita bersama teman-teman Perkimtan melakukan pengecekan di lapangan supaya nanti ke depannya jangan sampai ada yang salah. Mungkin itu ada tambahan dari... Ya alhamdulillah ya, jadi setelah kita cross check ke lapangan, jadi kita jelas batas-batas tanahnya itu di mana, sehingga kita bisa mendeliniasi dengan lebih tepat ya, tepat sasaran siapa-siapa warga yang layak atau berhak untuk direlokasi ke lokasi yang baru. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pria lansia ditemukan tewas di dalam tangki truk pengangkut pupuk cair pada hari Selasa 28 Maret 2023 lalu. Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat keracunan gas yang menyelubungi tangki truk. Korban diketahui bernama Miss Nari, berusia 61 tahun, warga Kelurahan Jebrang Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Anak korban, Eko Riono, mengatakan kejadian naas bermula ketika sang ayah melakukan rutinitas kerja di pagi hari, yakni membersihkan tangki truk bagian dalam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Jatim Timur, Danendra Kusuma. Ya, baik Sarah. Peristiwa naas tersebut terjadi kemarin sekira pukul 8 pagi. Saat itu korban Wisnari sedang melakukan rutinitas kerjanya di pagi hari, yakni selain sebagai sopir juga membersihkan tangki truk tersebut. Saat membersihkan memang tidak ada tanda-tanda petaka waktu itu. Namun ketika beberapa waktu berselang, yakni sekitar 2 jam, rekan kerja Misnari tidak melihat Misnari keluar dari tangki truk tersebut, sehingga mereka melakukan pengecekan ke dalam tangki dan ternyata rekan Misnari dikejutkan dengan kondisi Misnari yang sudah terlentang dan tidak sadarkan diri. Karena melihat kondisi itu, rekan kerja Misnari lantas memberikan informasi kepada petugas gabungan, yakni BPBD, Damkar, maupun polisi untuk melakukan evakuasi, dan petugas gabungan bergegas setelah mendapatkan informasi ke lokasi kejadian. Setibanya di sana, petugas melakukan evakuasi dan memastikan bahwasannya korban sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam tangki tersebut. Berdasar dugaan sementara,
pihak kepolisian menyebut jika korban meninggal diduga karena keracunan gas yang menyerubungi tangki truk tersebut. Sebab truk tersebut sehari-hari atau rutinitasnya sebagai kendaraan pengangkut pupuk cair, sehingga gas beracun itu diduga juga ditimbulkan atau dimunculkan dari pupuk cair tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Danendra Kusuma atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Mayat misterius yang ditemukan di pantai kawasan Desa Bantayan, Kecamatan Seunundon, Aceh Utara hingga kini belum diketahui identitasnya. Saat ditemukan, tubuh mayat sudah dalam kondisi hancur membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Mayat tersebut ditemukan pada hari Selasa, 28 Maret 2023. Mayat misterius itu saat ini masih diamankan di kamar mayat RSU Cut Mutia, Aceh Utara karena belum diketahui pihak keluarga. Kapolres Aceh Utara AKBP Denden Heksa Putra melalui Kapolsek Seunundon Ibtu Jimmy Hasibuan mengatakan tubuh mayat ditemukan dengan posisi tertelungkup dan sebelah tubuhnya tertimbun pasir. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Serambi News, Jafarudin. Baik. Baik, silakan rekan Jafar. Ya, baik. Sarah, dari Kabupaten Aceh Utara dapat dilaporkan bahwa warga di Desa Bantayan, Kecamatan Senudun, Kabupaten Aceh Utara dihebohkan dengan temuan mayat yang tidak diketahui identitasnya dalam kondisi yang sudah membusuk. Kemudian dilakukan proses penyelidikan oleh tim Reskrim Polres Aceh Utara dan sampai sekarang jenazah itu sudah berada di kamar mayat di Rumah Sakit Mutia. Artinya sudah 3 hari mayat tanpa identitas tersebut berada di Rumah Sakit Mutia. Pihak Rumah Sakit Mutia masih menunggu informasi daripada pihak kepolisian jika memang dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada pihak keluarga yang menemui atau yang mengakui pihak keluarga yang belum ditemukan, maka jenazah tersebut atau mayat tersebut akan dikebumikan di kuburan umum. Namun pihak daripada kepolisian menyebutkan bahwa mereka masih terus mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui apabila memang merasa ada pihak keluarga yang hilang untuk segera dapat mengecek ke Rumah Sakit Cut Mutia guna memastikan apakah mayat tersebut itu benar daripada keluarga mereka ataupun belum.
Namun lagi-lagi seperti yang disampaikan bahwa sampai sejauh ini polisi juga belum mendapatkan informasi terkait dengan adanya masyarakat yang hilang di kawasan Aceh Utara dan sekitarnya. Begitu juga dengan pihak rumah sakit, sampai sekarang juga belum mendapat informasi apakah mayat ini ada pihak keluarganya, dan sampai sekarang itu masih menunggu. Jika memang tidak ada, kemungkinan esoknya itu akan dikebumikan di kawasan Luksome di kuburan umum. Demikian Sarah laporannya. Baik, terima kasih rekan Jafarudin dari Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Puluhan ibu-ibu berkumpul di samping Masjid Nurul Hidayah Tipoyo untuk memasak menu buka puasa. Ratusan porsi menu buka puasa disiapkan bagi jemaah masjid secara gratis. Salah satu tukang masak bernama Nurma mengatakan kegiatan ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun dan sudah menjadi tradisi. Dalam menyediakan menu berbuka puasa selama Ramadan, mereka menghabiskan beras hingga 75 kg setiap harinya. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Sulbar, Samsul Bahri. Ya, terima kasih Sarah dan Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya laporkan bahwa selama Ramadan 1444 Hijriah ini Masjid Nurul Hidayah Tipoyo setiap harinya menyajikan ratusan porsi menu berbuka puasa, di mana menu yang disiapkan ini beragam, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan seperti minuman dingin ataupun camilan. Di Sarah dan Tribuners, dalam penyiapannya menu berbuka ini melibatkan ibu rumah tangga sekitaran masjid untuk melakukan proses pembuatan menu. Adapun pembuatan menunya dimulai pada habis duhur, sudah mulai beraktivitas hingga menjelang berbuka puasa. Sementara ibu-ibu, sekitar ada puluhan ibu-ibu yang dilibatkan dalam memasak menu berbuka puasa ini, dan ibu-ibu tersebut berbagi tugas, di mana ada yang memasak nasi, ada yang memasak lauk, dan ada pula yang menyajikan menu berbuka puasa. Berdasarkan pantauan kemarin bahwa ratusan jamaah yang hadir di masjid ini setiap harinya hanya untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib di Masjid Nurul Hidayah Tipoyo. Ya, berdasarkan informasi dari panitia masjid bahwa kegiatan berbuka puasa gratis ini di Masjid Nurul Hidayah Tipoyo sudah dilaksanakan puluhan tahun dan sudah menjadi tradisi di Masjid Raya Tipoyo ini. Sedikit juga informasi bisa saya sampaikan bahwa Masjid Nurul Hidayah Tipoyo ini merupakan masjid terbesar dan termegah di Mamuju Tengah, di mana masjid ini dibangun pada tahun 1987 dan telah memiliki 3 kali renovasi. Berdasarkan keterangan dari panitia pembangunan, yakni Haji Sahrul Sukardi, bahwa masjid ini berkapasitas 1.400 jamaah. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun keterangan dari salah satu tukang masak di masjid tersebut bernama Nurma. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari pertama puasa sampai sekarang hari keempat. Iya, begitu saja. Cerita mengalir. Hari kelima. Kelima puasa. Kan Bu, persiapan ini Bu, ibu-ibu atau mak-mak mempersiapkan buka bersama di Masjid Raya Tipoyo sejauh ini seperti apa itu Bu? Ya, itu kalau makan porsi itu macam kurang lebih 700 satu hari. 700 porsi. Itu menunya dari apa saja Bu? Ya, dari hari pertama sampai kedua itu alhamdulillah 01. Setiap hari 2 hari itu betul-betul 1.
Terus yang ketiga 3 hari berturut-turut ini menunya ayam, tapi beda-beda masakan. Selain untuk buka ini, adakah aneka makanan seperti takjil atau langsung ke inti? Ya alhamdulillah kan maksudnya penjual masak kue-kue kan ada di depan masjid. Setiap itu pas mau buka itu selalu ada saja yang masuk. Maksudnya kayak ya apa, minuman ya. dingin begitu. Kalau minuman selalu ada memang. Mimpi Siti Romlah, warga Dusun Jakan, Desa Parsek, Kecamatan Socah, selama berpuluh tahun untuk memiliki meteran listrik sendiri akhirnya terwujud. Dia tampak berupaya menahan perasaan haru ketika memandangi kotak meteran listrik berdaya 450 volt ampere bersubsidi dan telah menancap di dinding rumah sederhananya pada Selasa 28 Maret kemarin. Beberapa jam sebelum singgah di rumah Romlah, rombongan ULP PLN Bangkalan dan tim penyambungan rumah dan tim instalasi terlebih dahulu menyelesaikan bantuan pasang baru listrik gratis di rumah Satira, warga dusun Kaseman, Desa Parseh, Kecamatan Socah. Di usianya yang sudah renta, pendengaran nenek Satira sudah tidak sempurna. Dia tampak kebingungan bercampur ketakutan begitu mengetahui kehadiran para petugas PLN. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Faisal dari Tribun Madura. Baik Sarah, terima kasih pemirsa Tribun News dimanapun berada. PT PLN Persero Indonesia pada Ramadan hari ke-7 atau Selasa 28 Maret 2023 telah meluncurkan program Light Up the Dream yang merupakan program bantuan penyambungan listrik tanpa biaya. Program tersebut merupakan hasil donasi dari seluruh pegawai PLN yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan kebutuhan listrik. Program yang digelar secara serentak pada kemarin itu ULP PLN Bangkalan telah menetapkan 2 titik sasaran lokasi, yakni rumah Satira atau nenek yang berusia 76 tahun, warga dusun Kaseman, Kecamatan Desa Parsek, Kecamatan Socah, serta Siti Romlah, perempuan berusia 41 tahun, dusun Jakan, Desa Parsek, Kecamatan Socah. Tentu saja program tersebut sangat disambut antusias sekali oleh kedua penerima manfaat atau penerima sasaran. Bahkan Siti Romlah mengaku sudah berpuluh tahun ingin memiliki sendiri meteran listrik. Ia bahkan tak mampu menahan isak tangis begitu rombongan dari PLN Bangkalan yang dipimpin langsung oleh manajer ULP PLN Bangkalan Hari Purnomo berpamitan setelah usai melakukan pekerjaan pemasangan meteran dan instalasi listrik di rumah Siti Romlah. Sementara itu yang bisa disampaikan Sarah. Baik, terima kasih rekan Ahmad Faisal atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari manajer ULP PLN Bangkalan, kemudian warga dusun Jakan, yaitu Siti Romlah. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak Ari, bisa disampaikan program apa ini Pak? Baik Pak, ini adalah program PLN berbagi kebahagiaan dalam bulan suci Ramadan, yaitu program Light Up Dream. Jadi program UTD. Program ini untuk biayanya ini diperoleh dari seluruh pegawai PLN yang berpartisipasi untuk kepada bapak-bapak yang mengharapkan dari dulu yang punya sendiri. Alhamdulillah sekarang dapat bantuan dari bapak-bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya nyambung di mana Bu? Nyambung di mana sebelumnya? Adik saya itu. Senang Bu ya? Senang, alhamdulillah. 2 orang penjual serbuk atau bahan petasan ditangkap Polres Jepara pada hari Senin 27 Maret. Tersangka AA, 22 tahun, dan MKS menjual bahan petasan melalui media sosial Facebook.
Alasan mereka menjual benda berbahaya ini karena dilatar belakangi kondisi ekonomi. Dua tersangka itu juga ingin mencari untung dari penjualan bahan petasan. Atas tindakan tersebut, dua pemuda asal Kaliamatan terancam hukuman berat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Muria Muhammad Yunan. Ya, baik Sarah, kemarin Kepolisian Resor Jepara baru merilis kasus penangkapan dua pemuda dari Kecamatan Kaliamatan Kabupaten Jepara yang kedapatan menjual atau memasarkan bahan petasan atau serbuk mercon melalui media Facebook. Nah, dari penelusuran itu, Polres Jepara melakukan penangkapan kepada dua tersangka itu, dan dari dua tersangka yang berinisial AA dan MK, pihak Kepolisian Polres Jepara mendapatkan total barang bukti sekitar 13 serbuk. Penangkapan penjual mercon ini merupakan penindakan secara dini karena menjelang Ramadan dan hari raya seperti tahun-tahun sebelumnya dan belajar pada tahun sebelumnya, kegiatan menyalakan mercon juga sangat berbahaya, menimbulkan korban luka dan korban jiwa. Nah, untuk mengatasi hal itu tidak terjadi di Jepara, maka Polres Jepara melakukan penyisiran di wilayah kepada siapa saja yang menjual maka akan ditangkap. Nah, atas dua tersangka itu, pihak Polres Jepara pasal Undang-Undang Darurat tahun 51 dan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan ancaman maksimal juga hukuman mati. Kepada warga Jepara, Kapolres Jepara AKBP Warsono mengimbau bahwa warga Jepara alangkah baiknya mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan kepada masyarakat lain. Dia meminta alangkah baiknya warga Jepara tidak lagi menggunakan atau membeli mercon saat Ramadan dan menjelang Lebaran nanti. Sekian secara laporan saya. Baik, terima kasih Muhammad Yunan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari Kapolres Jepara AKBP Warsono. Berikut tayangannya untuk Anda. Waktu dan tempat kejadian ada dua TKP. TKP yang pertama di area Pasar Kaliamatan, kemudian TKP kedua di rumah saudara K, turun Jalan Batu, Kecamatan Kaliamatan. Kami sudah mengamankan dua tersangka dengan inisial AA dan inisial MKS, serta sudah memeriksa dua orang saksi. Kemudian barang bukti yang kita amankan dari milik SKAA, serbuk bahan peledak 1,2 kg dan sumbu bahan peledak. Kemudian dari milik tersangka MKS 15 kg bahan peledak berupa serbuk yang sudah dikemas dalam plastik. Kemudian satu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota. Seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang.
Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 322 hari menuju pemilu 2024. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual 11 bulan menjelang pemilu yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih menanti calon wakil presiden yang bakal dipilih untuk mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 mendatang. AHY sendiri digadang-gadang tokoh yang paling cocok untuk menjadi calon wakil presiden dan bakal dipilih oleh Anies Baswedan. Namun terkait hal tersebut, AHY sendiri tetap menunggu keputusan Anies Baswedan. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan langsung oleh rekan Hilman Kamaludin, reporter Tribun Jabar. Silakan laporan Anda, rekan Hilman Kamaludin. Halo, selamat siang Justina dan Tribuners. Terkait Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang kemarin datang ke Kota Cimahi itu awalnya melakukan sabri Ramadan di Kota Cimahi. Kemudian sejumlah wartawan mempertanyakan terkait pemilu 2024 bahwa Demokrat termasuk pemilihan presiden, rencana pemilihan presiden tahun 2024 dan persiapan dari Partai Demokrat sendiri dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kemarin AHY sendiri mengatakan bahwa dirinya masih menanti terkait pemilihan bakal calon presiden yang akan dipilih oleh Anies Baswedan, di mana seperti diketahui bahwa AHY sendiri merupakan calon kuat yang bakal dipilih oleh Anies Baswedan untuk mendampingi sebagai bakal calon wakil presiden. Hal itu diketahui karena selama ini seperti diketahui bahwa Anies Baswedan dengan AHY sendiri
ada kedekatan, bahkan sering bertemu di beberapa kegiatan, dan kemarin AHY sendiri menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berspekulasi bahwa dirinya akan bakal dipilih oleh Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, karena hal itu merupakan keputusan mutlak dari capres sendiri gitu. Kemarin juga AHY mengatakan bahwa semua keputusan terkait pemilihan calon wakil presiden yang bakal dipilih oleh Anies Baswedan itu sudah disepakati oleh 3 partai, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kemudian terkait pemilu 2024 nanti, bahwa AHY sudah berjuang melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat bahwa Demokrat sendiri ingin memenangkan pemilu 2024 nanti, sehingga hal itu akan mudah untuk mendapatkan posisi calon wakil presiden yang bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Kemudian kemarin juga AHY mengajak masyarakat untuk menyambut pemilu 2024 nanti dengan sukacita dan harus menyumbangkan hak suaranya dalam memilih calon presiden dan wakil presiden nanti, di mana Demokrat sendiri berharap bahwa siapapun pemimpinnya nanti, AHY mengatakan bahwa dia ingin pemimpin yang intinya yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Saat ditanya kesiapannya jika dipilih nanti oleh Anies Baswedan untuk mendampingi sebagai calon wakil presiden, AHY mengatakan sudah siap karena dia sudah melakukan berbagai usaha yang dilakukan selama ini, termasuk pendekatan kepada masyarakat agar demi memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Demikian, Istina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Hilman Kamaludin, reporter Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Begini Mas, kami 3 partai yang sudah menandatangani piagam kesepakatan antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai PKS. Dalam butir yang tertera dalam piagam itu sudah jelas bahwa 3 partai ini mengusung Mas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk memilih cawapresnya, bakal cawapresnya. Tentang meyakini koalisi juga stabil, bisa menyelenggarakan atau memimpin pemerintahan yang sukses juga ke depan, enggak, yang serasi, yang kompak, yang juga ingin melengkapi satu sama lain. Kira-kira begitulah. Yang jelas sekali lagi kami, termasuk Demokrat, khususnya ingin memberikan ruang yang luas itu kepada Mas Anies Baswedan sebagai capres yang kami usung. Tapi kalau semua memiliki kekuatan, kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap orang, siapapun ia. Oleh karenanya kami tentunya berharap bisa dipilih sesuai dengan realitas dan juga potensi kemenangan yang terbesar. Nanti silakan, ada beberapa tokoh yang mungkin bisa dipertimbangkan, yang potensial juga. Sekali lagi itu kita serahkan kepada capres. Tapi Mas AHY sendiri siapa? Saya dari awal, mengapa saya sekarang berjuang di wilayah politik ya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten TTS mensosialisasikan PKPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota dalam pemilihan umum 2024. Dalam hal ini pembukaan rekening dana kampanye dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Timur Mega pada Selasa 28 Maret 2023 ini secara langsung dibuka Ketua KPU Kabupaten TTS Matius Antonius Grifo. Herlison Nenoliu dalam laporan Ketua Panitia menyampaikan sosialisasi PKPU nomor 6 tahun 2023 memiliki beberapa dasar hukum. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Adi Dini, reporter Pos Kupang. Silakan laporan Anda, rekan Adi Dini. Baik Tribuners, saya melaporkan langsung dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tribuners, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan mensosialisasikan PKPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang, pembukaan rekening dana kampanye dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Timur Megah dan dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, Matius Antonius Krivo. Antonius Krivo pada kesempatan ini menuturkan ada temuan di mana masyarakat belum memiliki KTP. Dia menyebut secara de jure mereka tidak dapat ikut serta dalam memilih. Namun disampaikan Matius, masih ada waktu di bulan April dan Mei agar berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk mengurus kartu identitas. Terkait pembukaan rekening dana kampanye, dia meminta partai politik memperhatikan hal ini agar tidak menghambat proses pemilihan umum nantinya. Dia mengatakan pada Januari sampai Juni dilakukan pemutakhiran data partai politik di Sipol. Julius Effendi Liternoni, Komisioner KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, saat membawakan materinya menuturkan KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan telah menyelesaikan tahapan penataan dapil untuk pemilu maksud kami tahun 2024 mendatang. Dia mengatakan di TTS jumlah kursi sebanyak 40 dengan 5 dapil. Disampaikan pula untuk pemilihan perwakilan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan terdapat perubahan pada dapil 2, dapil 3, dan dapil 4. Julius juga mengingatkan partai politik untuk segera membuka rekening dana kampanye. Dijelaskan bagi parpol yang belum memiliki rekening dana kampanye bisa membuat surat permohonan ke KPU agar bisa mendapatkan surat pengantar dari KPU guna membuka rekening dana kampanye. Sementara bagi parpol yang sudah memiliki rekening dana kampanye bisa melaporkan ke KPU agar bisa diupload ke link khusus KPU sendiri. Hadir dalam kegiatan tersebut utusan Pemda, Forkopimda, Partai Politik Pemilihan Umum 2024, Karutan Kelas 2B SOE, Perwakilan Penyandang Disabilitas Kabupaten Timur Tengah Selatan, Perwakilan Bawaslu TTS, media, sesepuh daerah, akademisi, dan undangan lainnya. Sekian yang kami laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Adi Dini, reporter Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Data Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malinau Bapeda Litbang Malinau. Hingga 2023, persentase desa terlayani layanan telekomunikasi berkisar di angka 96,33%. Dari 109 desa, masih ada 4 desa yang blank spot atau belum sama sekali terlayani jaringan telekomunikasi. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malinau mencatat 4 desa tersebut tersebar di wilayah bagian selatan. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Kaltara, rekan Muhammad Supri. Silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Sebelumnya hal tersebut dipaparkan dalam sosialisasi PKPU 6 2022 terkait dengan penataan dapil dan alokasi kursi. Khususnya untuk di wilayah Kabupaten Malinau ada 2 dapil dengan rincian 20 alokasi kursi untuk keseluruhan DPRD Kabupaten Malinau tersebar di 15 kecamatan. Dipaparkan terkait kendala yang memang rutin dihadapi oleh penyelenggara pemilu baik oleh Bawaslu maupun KPU di Kabupaten Malinau adalah terkait dengan akses dan konektivitas antar daerah, mengingat Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Utara dan jangkauan ke sejumlah daerah khususnya yang berada di pedalaman dan perbatasan Kabupaten Malinau masih belum memadai. Untuk data yang dipaparkan oleh Bapeda Litbang terkait dengan 96,4% daerah yang telah terjangkau layanan telekomunikasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Namun ada 4 desa yang saat ini masih belum sama sekali terjangkau layanan telekomunikasi.
meliputi wilayah Malinau bagian selatan, meliputi Malinau Selatan Hilir, kemudian Malinau Selatan Hulu. Sebelumnya ini juga sempat mendapatkan respon dari Ketua KPU Kalimantan Utara, Surya Natal Islami, bahwa pada pemilu 2000 pilkada maksud kami 2019 yang lalu telah disampaikan terkait dengan hasil evaluasi di mana titik berat penyelenggaraan pemilu tersebar di 2 kabupaten di Kalimantan Utara, secara khusus di wilayah perbatasan, yakni di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Kendalanya saat ini dihadapi penyelenggara adalah terkait dengan digitalisasi dan pemadanan data pemilih yang sebagian besar menggunakan platform digital atau melalui aplikasi pendataan, di mana ada beberapa wilayah, khususnya 2 kabupaten yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut kerap mengalami kendala dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah tersebut. Nah, selain daripada titik blank spot, di Kabupaten Malinau juga diidentifikasi ada sejumlah wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khususnya bagi penyelenggara pemilu di pemilu 2024 mendatang, terkait dengan akses atau jangkauan ke wilayah-wilayah. Dari 15 kecamatan di Kabupaten Malinau biasanya dibagi 3 klaster jangkauan, di mana 4 kecamatan di sekitar wilayah ibu kota kabupaten dikategorikan sebagai daerah yang mudah dijangkau. Kemudian 4 kecamatan lain berada di Malinau bagian selatan, dan sisanya ada 7 kecamatan berada di perbatasan yang merupakan akses yang paling sulit, di mana penyelenggara harus menggunakan moda transportasi udara untuk menembus wilayah, khususnya di daerah Paukayan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Malinau. Sebelumnya KPU Kaltara juga telah mengusulkan sejumlah perlakuan atau treatment khusus untuk wilayah-wilayah di perbatasan, khususnya terkait konektivitas dan jangkauan, khususnya jelang mobilisasi logistik pemilu 2024 yang dikhawatirkan akan menemukan sejumlah kendala. Ini telah dilaporkan pada pemilu pilkada maksud kami 2019 lalu, dan telah mendapatkan dan telah dievaluasi oleh KPU RI yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemilu 2024, khususnya di wilayah sulit akses dan konektivitas jaringan telekomunikasi terbatas di Kabupaten Malinau. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menggalakkan pendidikan politik. Kepala Badan Kesbangpol Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, mengatakan sasaran sosialisasi pendidikan politik adalah pemilih pemula. Pihaknya akan rutin mendatangi sekolah-sekolah di Kutai Kartanegara untuk memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada para siswa. Menurut Rinda, pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Miftah Aulia, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda, rekan Miftah Aulia. Baik, terima kasih Justina. Memang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur tengah menggalakkan pendidikan politik, di mana Kepala Badan Kesbangpol Rinda Desianti mengatakan bahwasannya sasaran sosialisasi pendidikan politik adalah pemilih pemula. Dan Kesbangpol Kutai Kartanegara juga saat ini mulai rutin mendatangi sekolah ke sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada para siswa jelang pemilu 2024. Dan Kesbangpol Kulkar ini juga akan aktif untuk menggelar pendidikan politik kepada generasi Z dan generasi milenial. Dan menurut Rinda, pendidikan politik memang sangat penting diberikan kepada masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, yang mana diketahui selama ini banyak orang menganggap bahwa
datang ke tempat pemungutan suara atau TPS saat pemilu hanya sekadar memilih para calon. Namun menurutnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih maupun latar belakangnya, dan padahal pengetahuan dasar terkait dengan para calon yang akan dipilih oleh masyarakat ini perlu dipahami dan dimengerti oleh seluruh warga. Dan untuk itu Kesbangpol Kutai Kartanegara menginginkan bahwasannya kelompok muda di kabupaten ini memaknai politik sebagai sebuah media untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, mengingat setiap suara yang diberikan akan berdampak pada kemajuan pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Dan Rinda juga mengatakan bahwasannya seluruh masyarakat yang memiliki hak suara perlu mengetahui dan memahami visi misi terkait dengan integrasi negara. Dan berdasarkan catatan Kesbangpol pada tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih di kabupaten ini mencapai 81,24% dan sisanya memilih golput. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Miftah Aulia, reporter Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pengamat Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai kecil peluang Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang diisi Nasional Demokrat, PKS, Demokrat, seusai kehadiran Airlangga Hartarto dalam buka bersama Partai Nasional Demokrat. Terlebih setelah muncul isu ada ketua umum parpol luar KPP yang ingin bergabung dengan catatan menjadi cawapres Anies Baswedan. Ujang mengatakan bahwa Airlangga bukanlah tokoh Nahdlatul Ulama, karena itulah peluangnya Golkar bergabung ke KPP. Bahkan Airlangga menjadi cawapres Anies sangat kecil kemungkinannya. Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya menanggapi terkait kabar Ketua Umum Partai Politik Parpol yang ingin menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan sebagai syarat untuk bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Willy mengatakan jikalau ingin bergabung dengan KPP untuk mengusung Anies Baswedan, tentu tanpa syarat. Terkait syarat, ia menuturkan jika pihaknya menyerahkan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau baca pres. Namun Willy mengungkapkan bahwa pihaknya tetap bersyukur ketika ada parpol lain ingin bergabung. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pihaknya ingin mencari cawapres Anies Baswedan yang terbaik. Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya mendorong pembentukan koalisi besar dalam menghadapi pemilu 2024. Menurut Airlangga, koalisi besar sangat memungkinkan terbentuk. Airlangga membantah Golkar dirayu untuk masuk koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Airlangga menegaskan Golkar saat ini sudah berada di Koalisi Indonesia Bersatu KIB bersama dengan Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Ketika ditanya kemungkinan KIB akan melebur bersama Koalisi Perubahan, Airlangga tak menjawab dengan tegas. Menurutnya penggabungan koalisi perlu dibahas secara matang. Isu akan bergabungnya Golkar ke dalam Koalisi Perubahan muncul setelah Airlangga hadir dalam acara buka bersama Nasional Demokrat pada Sabtu kemarin. Airlangga menjadi satu-satunya ketua umum parpol di luar Koalisi Perubahan yang hadir dalam acara tersebut. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu tegas mengatakan hal-hal apapun berlogo partai politik atau parpol dan dibagi serta disebarkan di rumah ibadah jelas dilarang. Hal tersebut ditegaskan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 27 Maret 2023. Hal ini merupakan respons Bawaslu atas beredarnya sebuah video bagi-bagi amplop berisikan 2 lembar uang Rp100.000 dan 2 lembar uang Rp50.000 dalam sebuah masjid di Sumeneb, Jawa Timur. Pada amplop berwarna merah tersebut terdapat logo kepala banteng khas PDIP dan foto pelaksana tugas PLT Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Timur serta Ketua DPC PDIP Sumeneb Ahmad Fauzi. Hingga saat ini jelas Bagja Bawaslu RI masih berkomunikasi dengan Bawaslu Sumeneb dalam hal menelusuri bagi-bagi amplop tersebut.
Bawaslu pun belum dapat memutuskan apakah tindak tersebut merupakan pelanggaran atau bukan, karena tengah dalam proses penyelidikan. Bawaslu akan memanggil tokoh parpol yang tampak terpampang di amplop tersebut, namun semuanya tergantung hasil dari penelusuran Bawaslu Sumeneb. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Said Abdullah membantah dirinya melanggar aturan. Ia menjelaskan amplop yang dibagikan kepada warga hanya untuk zakat mal yang rutin dilakukannya. Said mengungkapkan jika semua anggota DPR memiliki dana reses dan melakukan hal yang sama. Video bagi-bagi amplop tersebut pun tersebar luas di media sosial. Selain itu terdapat foto PLT Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, dan Ketua DPC PDIP Sumeneb, Ahmad Fauzi. Pada unggahan lainnya terlihat isi amplop terdiri dari 2 lembar uang 100 ribuan dan 2 lembar uang 50 ribuan. Dugaannya, sehingga kemudian kita harapkan bisa ditindaklanjuti. Yang jelas Bawaslu tetap pada komitmen bahwa tidak boleh ada kegiatan politik praktis di masjid atau tempat ibadah. Nggak boleh, tidak diperkenankan untuk menjaga kondusivitas menjelang masa depan. Ini kan dibagi ke masjid sendiri, Pak. Masjid itu masjid sendiri. Alasannya itu di masjid sendiri dan di. Nanti kita lihat ininya ya. Pak, kalau di musola pribadi kan agak susah juga kita nggak, karena itu uang pribadi satu. Gitu. Itu kan alasannya kan zakat, Pak. Nah, zakat. Kalau menurut Bawaslu gimana zakat? Tapi ada logo partai. Nanti kita tanya sama ahli zakat. Bawaslu bukan ahli zakat. Ya. Tapi yang yang kemudian menandakan lambang partai bukan tempat ibadah kan tidak diperkenankan. Jadi musola pribadi lah, musola pribadi kan nggak mungkin kita. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kehabisan anggaran tahun 2023. Ketua DKPP Hedi Lugito menjelaskan anggaran DKPP habis untuk menjalankan proses persidangan. Pernyataan tersebut diungkapkan pada Selasa 28 Maret 2023. Namun demikian, pihaknya sudah mengajukan anggaran tambahan dan saat ini tengah diproses oleh Kementerian Keuangan. Adapun jumlah anggaran yang diminta DKPP kali ini berjumlah 92 miliar rupiah. Anggaran tersebut penting untuk menjalani proses persidangan terkhususnya untuk yang berada di luar kota Jakarta. Selama proses persidangan DKPP sejauh ini beberapa sidang di luar kota berlangsung secara virtual. Namun Hedi menegaskan hal tersebut bukan karena anggaran yang menipis, namun dikarenakan imbas situasi pandemi. Untuk diketahui, pagu anggaran DKPP tahun 2023 telah ditetapkan sebesar 26,1 miliar rupiah, dengan peruntukan belanja operasional sebesar 17 miliar rupiah dan belanja non-operasional sebesar 9,1 miliar rupiah. Hedi merinci besaran anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan penanganan perkara. Termasuk di dalamnya persidangan serta beberapa kebutuhan lainnya masih di bawah 100 miliar rupiah. Pada September 2022 lalu, Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 untuk DKPP sebesar 7,2 miliar rupiah. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat RPD Komisi 2 bersama DKPP di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 21 September 2022. Tambahan anggaran tahun 2023 tersebut dialokasikan untuk pembayaran terkait operasional kantor sebesar 6,34 miliar rupiah dan pemeliharaan kantor sebesar 851 juta rupiah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih bertengger di posisi teratas dalam pilihan masyarakat untuk kontestasi Pilpres 2024. Hal tersebut dipaparkan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang merilis hasil survei tersebut. Hasil temuan tersebut dipaparkan dalam tema dinamika elektoral Capres dan Cawapres, pilihan publik dalam 2 Rakernas terbaru. Melalui Zoom pada Minggu 26 Maret 2023.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan jika nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bertanding dalam pemilihan presiden hari itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto keluar sebagai pemenang, mengungguli mantan Gubernur Jakarta tersebut. Hal itu dengan asumsi Ganjar Pranowo tak lolos pada putaran pertama. Prabowo Subianto mengungguli Anies Baswedan dengan 45% suara, sedangkan Anies Baswedan memperoleh 37,4% suara. Sementara itu pendukung Ganjar lebih banyak lari ke Prabowo Subianto. Untuk calon wakil presiden dalam simulasi 5 nama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada pada posisi teratas. Ridwan Kamil mendapat perolehan 22%, sementara Menteri BUMN Erick Thohir di posisi kedua dengan perolehan 17,6%. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi ketiga dengan 17,2% dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno berada di posisi keempat dengan perolehan 16,3%. Elektabilitas Prabowo Subianto mengalami kenaikan setelah sebelumnya sempat turun. Diduga ada efek dari endorsement yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pola ini ditemukan Indikator Politik Indonesia yang merilis survei nasional atau Surnas terkait dinamika elektoral Capres dan Cawapres pilihan publik dalam 2 Surnas terbaru. Survei ini dirilis pada Minggu 26 Maret 2023 lalu. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan elektabilitas Prabowo dalam setahun terakhir cenderung turun, namun tiba-tiba meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Indikator menganalisis efek Jokowi endorsement kepada Prabowo, karena sejak bulan November Presiden Jokowi berkali-kali menyatakan kode dukungan kepada Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menegaskan tak ada calon presiden atau capres selain Prabowo Subianto yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Sehingga ia mempersilahkan agar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno untuk pindah partai apabila tetap ngotot maju menjadi calon presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan Habibur Rahman saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 28 Maret 2023. Menurut Habibur Rahman, PPP adalah partai sahabat Gerindra. Hanya saja Gerindra tak bisa belak-belakan menyuruh Sandiaga pindah ke PPP. Namun demikian dirinya mengingatkan kalau seseorang pasti berpolitik sesuai dengan kebutuhan dan pilihan mereka masing-masing. Sementara itu terkait pertemuan antara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Senin 27 Maret 2023 sore, Habibur Rahman mengaku tak tahu secara persis apa yang mereka bahas. Akan tetapi dirinya meyakini Sandiaga dan Prabowo membahas posisi Sandi saat ini yang santer disebut akan maju di Pilpres 2024. Sebelumnya, juru bicara Partai Persatuan Pembangunan PPP Ahmad Baidowi atau Awik meminta Sandiaga Uno untuk berpamitan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto apabila ingin bergabung dengan PPP. Adapun Sandiaga memang kerap datang ke acara PPP di berbagai daerah. PPP mengklaim kalau Sandi datang ke acara mereka dalam kapabilitas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Akan tetapi dalam berbagai kesempatan di acara PPP, Sandi selalu dideklarasikan oleh mereka sebagai calon presiden 2024. PPP sendiri melalui PLT Ketua Umum PPP Mardiono telah berharap Sandi bisa bergabung dengan partai berlambang Ka'bah tersebut. Menurut Awik, komunikasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Ia menekankan PPP tak memiliki urusan apapun dengan Prabowo Subianto. Silakan ya, itu haknya beliau. Ya, kami tidak bisa menyuruh-nyuruh, tidak bisa menyilah-nyilahkan istilahnya, nggak bisa juga menghalangi. Kan politik itu kan sesuai pilihan dan kebutuhannya masing-masing, ya kan. Kalau kayak saya ya tentu di Gerindra karena ya taste-nya memang saya sangat cocok di Gerindra kan. Tapi kalau ada yang merasa cocok dengan partai lain ya itu hak. Kita harus menghormati hak orang. Bukan sesuatu yang jelek lah.
Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Prabowo Subianto meningkat menurut Survei Indikator Politik Indonesia atau IP. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai ada dua faktor yang menyebabkan kenaikan elektabilitas Prabowo tersebut, diantaranya faktor pergerakan Prabowo dan kedua, faktor endorsement Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi secara tak langsung memberikan endorsement kepada Prabowo Subianto. Jokowi sering mengajak Prabowo kunjungan kerja ke daerah, meski kegiatannya tak menyangkut dengan pertahanan. Sebelumnya dalam simulasi 34 nama capres yang disurvei Indikator Politik Indonesia atau IP, tercatat elektabilitas Ganjar Pranowo mengungguli nama-nama seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Adapun survei tersebut telah dilakukan pada Februari hingga Maret melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Dari hasil survei tersebut tercatat Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 30,8%, disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dengan angka yang sama 21,7%. Lalu disusul Ridwan Kamil 6,3% dan AHY 1,6%. Kemudian dikatakan Burhanuddin melihat dari tren hasil survei elektabilitas, nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo cenderung naik. Sementara itu Anies Baswedan cenderung stagnan. Menurut Burhanuddin, untuk posisi 4 ke bawah tak ada ubahan angka yang berarti. Kenaikan elektabilitas Prabowo Subianto diduga ada efek endorsement Jokowi. Elektabilitas Prabowo Subianto mengalami kenaikan setelah sebelumnya sempat turun. Diduga ada efek dari endorsement yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Namun demikian elektabilitas Prabowo dalam setahun terakhir cenderung turun, namun tiba-tiba meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Indikator menganalisis efek Jokowi endorsement kepada Prabowo karena sejak bulan November Presiden Jokowi berkali-kali menyatakan kode dukungan kepada Prabowo Subianto. Sementara itu di kalangan pemilih Prabowo di Pilpres 2019 tak ada efek jelas dari endorsement Jokowi. Pemilih Prabowo Subianto di Pilpres 2019 sebagian besar sudah beralih ke Anies Baswedan bahkan sebelum Anies Baswedan dideklarasikan Nasdem sebagai capres pada Oktober 2022 lalu. Utamanya basis Islamis sehingga yang tersisa adalah core voter Prabowo. Ketika Jokowi melakukan endorsement terhadap Prabowo Subianto, efek terhadap pendukung Prabowo 2019 tersebut kecil karena sebagian pendukung Prabowo sendiri terutama berbasis Islamis sudah lari terutama setelah Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintah. Sejumlah nama tampak mendapat sinyal dukungan dari Presiden Joko Widodo, meski tak secara eksplisit menyebut nama, namun Jokowi mengisyaratkan dukungannya pada nama-nama tertentu. Namun situasi ini tak pasti di tingkat capres, sehingga penting untuk melihat bakal cawapres yang mampu menutupi kelemahan elektoral 3 nama bakal capres. Dalam hal ini yang masih menduduki posisi teratas berdasarkan hasil survei, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Partai Keadilan Sejahtera PKS menegaskan semua usulan soal bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 akan dibahas bersama anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP